teman sejarah, jadi hari ini kita mau wawancara ke rekan kita yang ada di FIB seputar bangunan ikonik yang ada di Jakarta. Terus mereka tahu nggak sih fungsi-fungsinya? Ikutin kita terus. Let's go! Nama aku Zafira Eka, aku dari Prodi Sasana. Saya Fatam Praditya dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea. Oke, aku Naya dari Prodi Arkeologi Angkatan 2025. Monas bukan? Iya benar, Monas. Kalau sepengetahuan aku sih namanya Stadion Gelora Bung Karno. Oh. Bundaran HI. Iya benar. Tempat wisata museum kayak gitu. Kalau dari mungkin experience aku sendiri itu tuh sering banget dipakai buat pertandingan sepak bola atau konser maupun konser artis lokal maupun artis luar negeri. Kalau setahu aku sih buat tempat putar balik. Terus biasanya kalau hari Minggu dijadiin tempat buat Car Free Day atau kayak bisa jadi simbol buat penyambutan orang-orang gitu masih mungkin dari luar Jakarta. Nah, kalian tahu nggak sih dari gedung-gedung yang sudah kita tanyain tadi, itu adalah gedung-gedung dari hasil proyek mercusuar Presiden Soekarno loh. Penasaran kelanjutannya gimana? Yuk kita simak penjelasannya. Proyek Mercusuar Soekarno merupakan program pembangunan berskala besar yang pemerintah Indonesia canangkan pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an untuk menunjukkan kemajuan bangsa kepada dunia internasional. Pemerintah merancang proyek ini sebagai simbol kemandirian, kebangkitan nasional, serta kekuatan politik Indonesia di tengah persaingan global pada masa Perang Dingin. Loh, kok bisa disebut proyek mercusuar? Ya karena bangunan tersebut memiliki fungsi yang seperti mercusuar, yaitu menjulang tinggi, terlihat dari jauh, dan mengedepankan kemegahan dari bangsa Indonesia. Menurut penjelasan dalam Sejarah Nasional Indonesia atau SNI Jilid 6, proyek-proyek tersebut termasuk bagian dari strategi politik Soekarno untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai kekuatan baru di kancah internasional pada masa demokrasi terpimpin. Proyek mercusuar muncul di era Presiden Soekarno sebagai upaya Indonesia menjadi negara modern dan berpengaruh di dunia. Menurut Adrian Vickers dalam A History of Modern Indonesia, proses lahirnya proyek ini dipengaruhi oleh diplomasi Indonesia dengan blok sosialis, Uni Soviet, dan beberapa negara Eropa Timur memberikan bantuan teknis, tenaga ahli, dan pinjaman pembangunan, sementara desain dan pengerjaannya dilakukan dengan perpaduan tenaga lokal dan konsultan asing. Dukungan ini didorong oleh strategi Soekarno untuk memainkan poros politik dunia demi kepentingan pembangunan nasional. Ruth McVeigh dalam laporan Cornell Modern Indonesia Project menjelaskan bahwa perencanaan proyek mercusuar dipusatkan di tingkat negara. Perencanaan ini dilakukan secara terpusat dan cepat, menyesuaikan agenda internasional seperti pelaksanaan Asian Games 1962 yang menjadi momentum utama mempercepat pembangunan stadion, wisma atlet, dan modernisasi kota. Proses tersebut memperlihatkan bagaimana pembangunan fisik dijadikan instrumen diplomasi, legitimasi politik, serta simbol tentang apa yang ingin ditampilkan Indonesia sebagai negara yang sedang naik daun di panggung dunia. Dari megahnya hasil dari proyek mercusuar ini, ternyata proyek mercusuar ini memiliki dampak besar bagi Indonesia loh, salah satunya di bidang perekonomian. Untuk membiayai pelaksanaan proyek ini, digunakan APBN yang dibantu oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia yang pada masa itu tidak bisa berjalan dengan independen, ternyata membawa pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia, salah satunya adalah menimbulkan hyperinflasi. Pada tahun 1965, angka inflasi di Indonesia mencapai 500%. Kemudian, pada tahun 1966, angka inflasi di Indonesia telah mencapai 650%, diakibatkan pencetakan uang untuk membangun salah satunya proyek mercusuar ini. Ada banyak sekali contoh bangunan yang dihasilkan dari proyek ini yang kita bisa lihat hingga saat ini. Untuk yang pertama ada Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini dibangun dengan tujuan untuk membangun semangat NEVO atau New Emerging Forces di Asia dalam kompetisi olahraga Asian Games keempat. Stadion ini terdiri dari beberapa fasilitas olahraga dan sering digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga atau beraktivitas lainnya hingga kini.
Yang kedua ada Masjid Istiqlal. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur modern dan dirancang oleh arsitek bernama Frederik Silaban. Masjid ini dibangun setelah benteng Frederik Hendrik diruntuhkan sebagai bentuk penghapusan kolonialisme. Uniknya, tiang di masjid ini memiliki tinggi yaitu 17 meter, untuk bagian kubah kecil memiliki diameter 8 meter, dan untuk kubah besar berdiameter 45 meter sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Gedung Konevo atau kini dikenal sebagai Gedung MPR DPR. Gedung Konevo, Conference of the Emerging New Force, dibangun pada tanggal 19 April 1965 bersamaan dengan Konferensi Asia Afrika. Gedung ini sempat berhenti pembangunannya karena peristiwa Gerakan September 30 dan kemudian ada Hotel Indonesia. Hotel ini dibangun sebagai fondasi wisata kelas internasional bersamaan dengan Pesta Olahraga Asian Games pada tahun 1962. Hotel ini kini menjadi hotel untuk menjamu tamu-tamu internasional dan menjadi ikon kota Jakarta. Kemudian ada Monumen Nasional. Monumen ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Soekarno. Monumen ini menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan juga tidak pernah surut seiring berjalannya waktu. Terakhir ada Patung Selamat Datang. Patung Selamat Datang ini bertujuan sebagai nation building dan dibuat oleh seniman bernama Edi Sunarso. Patung ini dibangun untuk menyambut tamu-tamu mancanegara yang datang ke Indonesia agar memberikan kesan bahwasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah dan juga multikultural. Long,